A bullet will kill you. The bullet will tumble, lots of bone to splinter. The heart, the final way is the kill shot. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Shooter. Film ini menceritakan kisah tentang Bob Lee Swagger, seorang mantan penembak jitu yang telah pensiun dari pekerjaannya. Namun, ada satu hal yang membangunkan kembali kemampuannya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, kita akan mengetahui cara seorang sniper membidik 3 anggota tubuh yang bisa mengakibatkan sasarannya terbunuh. Cara pertama yaitu ekstremitas, tidak mengenai arteri utama dan kau punya waktu 10-20 menit sebelum kehabisan darah. Cara kedua di mana saja sekitar tens atau tengah dada yang bisa mengenai tulang, jantung, atau pembuluh darah. Dan cara ketiga yang sangat mematikan adalah di tengah tengkorak kepala. Senjata dapat mengubah segalanya dan peluru bertahan selamanya. Di tengah hutan belantara, terlihat tokoh utama dalam film ini bernama Bob Lee Swagger. Dia sedang membidik sasarannya yaitu seekor rusa. Niatnya berubah ketika melihat seekor serigala terjebak kakinya. Dengan sengaja, dia menembakkan senapan miliknya di samping serigala tersebut. Kemudian, Bob menghampiri serigala tersebut sambil melihat situasi di sekitarnya. Lalu, dia menembak serigala itu dengan obat penenang. Bahkan, Bob memberinya suntikan vaksin untuk menghindari infeksi di kaki serigala itu. Not here to hurt you. Yeah, there you go. Good to go in a day. Tiba-tiba datang 2 orang pemburu yang mengklaim serigala itu sebagai miliknya. Mereka menyebut dirinya sebagai dokter perawatan gigi. Merebut senapan dari pemburu itu, Bob dapat menebak peluru yang mereka gunakan berkaliber 223 Remington dengan berat 55. Bob bahkan mengatakan peluru itu tidak akan sanggup melumpuhkan sasaran yang beratnya tidak akan lebih dari seekor tupai. Merasa dilecehkan, seorang di antaranya mengeluarkan pistol untuk mengancam Bob. Lalu Bob mengingatkan, Washington State tidak akan mengizinkan berburu serigala seperti itu meskipun itu dilegalkan. Karena itu adalah cara terendah untuk membunuh hewan. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Being hunted when you can't move. Dan inilah film Shooter. Bob lalu pulang ke rumahnya yang berada di wilayah terpencil namun sangat cocok untuk dijadikan tempat healing. Dia lalu disambut oleh istri cantiknya yang bernama Julie dan anaknya yang bernama Mary. Bob lalu menyimpan senapannya. Di sini kita dapat melihat berbagai koleksi senjata milik Bob. Istrinya berharap Bob dapat membawa hasil buruannya untuk makan malam mereka, namun Bob mengatakan dia meleset membidik sasarannya. Tentu saja Julie tidak percaya karena dia tahu Bob adalah seorang sniper handal yang tidak pernah meleset, termasuk ketika celepot. Saat Bob akan menidurkan anaknya, Mary selalu meminta ayahnya untuk menceritakan pengalamannya ketika menjadi marinir. Saat dirinya bertugas di Kandahar, Afghanistan, Tikrit, dan Basrah di Irak untuk mengejar musuh. Singkat cerita, di pagi hari Bob kedatangan tamu yang bernama Kapten Johnson. Dia sekarang berprofesi menjadi Secret Service, tim pengamanan persiapan presiden. Kemudian Bob mengajak Johnson ke gudang senjata miliknya. Dan di sini kita dapat melihat kembali koleksi senapan sniper milik Bob. Kapten John lalu menjelaskan tentang aksi pembunuhan yang terjadi 10 hari lalu yang menewaskan agen CIA di Virginia. Dia ditembak oleh seorang sniper. John menemukan persembunyian pelaku tersebut yang berjarak 1.400 yard yang membuat Bob terkejut. Itu artinya pelaku berjarak 3/4 mil dari posisi korban. Dia menggunakan peluru kaliber 338 dalam sekali tembakan tepat di belakang kepala agen CIA itu. Pelaku tersebut lalu meninggalkan sebuah surat yang berisi 21 hari lagi dia akan mengeksekusi presiden di Seattle Science dan Robotics Center. Dia menyebut dirinya seorang malaikat maut dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. John meyakini orang ini adalah Solotov. Bob langsung terkejut setelah mendengar nama itu. Terungkap Solotov adalah seorang sniper dari Chechnya.
John meminta bantuannya untuk menangkap orang ini demi keamanan presiden. Karena hanya beberapa orang di dunia ini yang dapat menandingi kemampuan si Solotov. Namun Bob seakan tidak peduli dengan apa yang terjadi dan tidak mau terlibat lagi. Bahkan John mengatakan presiden dan negara yang memintanya secara langsung. Dia memutuskan untuk melanjutkan hidup setelah Donnie tewas terbunuh. Lalu siapakah Donnie yang diungkapkan John yang berkaitan dengan masa lalunya? Scene berpindah ke sebuah tempat spa yang mayoritas digunakan oleh orang Rusia untuk celepot di sana. Seseorang bernama Dimitri terlihat sedang berada di dalam sana. Di luar, Kapten John dan seorang anggota Homeland terlihat sedang mengintai dan berkoordinasi dengan tim mereka yang akan melakukan penyergapan. FYI, Homeland adalah lembaga keamanan yang dibentuk di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Di sisi pintu lain, seorang agen FBI bernama Nadine Memphis dan timnya juga akan melakukan penyergapan ke tempat ini. Dimitri mengirim pesan ke seseorang bahwa dirinya sudah berada di dalam. Saat FBI masuk, rupanya tim Homeland sudah terlebih dahulu masuk dan menangkap Dimitri. FBI! What the hell are you guys doing here? Dimitri! Dimitri! We got here first. Could you point that? Dimitri hanya mengatakan berlian selamanya. Sedangkan di luar, Memphis bersitegang dengan Johnson karena telah terjadi kesalahan yuridiksi. Center. Isaac Johnson, Secret Service. Let me get the admin on. Please tell me why you took him. Memphis akan menangkap Dimitri karena berkaitan dengan bisnis impor ilegal yang dianggap tidak masuk akal oleh Johnson. Namun Johnson pun tidak mau membeberkan alasan dirinya menangkap Dimitri. Memphis. So you can. Oh, you thought it was something bigger. Nice to meet you. Kembali ke Bob yang menjelaskan kepada Julie tentang kedatangan Kapten John ke rumah mereka. Bob diminta untuk membantu Secret Service dari ancaman seorang sniper pembunuh yang bernama Solotov yang membuat Bob mengenang masa lalunya. Saat itu, Bob menjadi marinir dan bertugas di Kandahar. Dan Johnson adalah kaptennya Bob. Could be everywhere or nowhere. Either way, we're good to go. I'm not doing anybody any favors. Dia akan menjalankan misi yang cukup berbahaya bersama Donnie rekannya. Mereka harus berjalan sejauh 4 km menuju pos 1. Mereka sudah sadar Solotov menjadi ancaman terbesar bagi marinir Amerika. Donnie meminta Bob untuk melanjutkan misi melalui selatan, namun firasat Bob berkata untuk menuju utara. Saat Bob mulai berjalan, Solotov berhasil menembak pinggulnya. Memperhitungkan kembali senapannya dan tembakan kedua, Solotov berhasil menembak Donnie di bagian vitalnya hingga dia pun tewas di sana. Inilah mengapa Bob selalu merasa bersalah karena firasatnya malah membunuh rekannya sendiri. Julie mencoba meyakinkannya bahwa Donnie terbunuh karena ulah Solotov. Dan jalan untuk melupakan semua ini adalah membalas kematian Donnie. Bob lalu bertanya bagaimana jika instingnya kembali gagal. Maka Bob harus perhitungkan kembali dan tembak sekali lagi. Motivasi Bob kembali bangkit dan celepot. Di keesokan harinya, Bob menemui Kapten John dan Jack Payne, seorang pakar kontraterorisme yang sudah menyelidiki sosok Solotov. Di atap bangunan ini, John memberikan gambaran iring-iringan Presiden Amerika berikut Presiden Ukraina yang akan hadir di tempat ini. John tidak mau mengabaikan setiap ancaman, dan Bob bertugas untuk mencegah hal itu terjadi. Till the day before President's limo, it might as well be a tank. Wait for a shot and it'll be perfect. And that's exactly what worked up. Distances, location possibilities, everything. Rifle, most of them will be educated guessing. Jack Payne lalu memperlihatkan sebuah senjata yang bernama Saber Force yang telah dimodifikasi untuk digunakan Bob dalam misi penyelidikan ini. Damn. Alright, I'll get the ammo and start shooting right away. Di mobil, Jack Payne masih meragukan kemampuan Bob. Lalu John membeberkan sebuah misi di Afghanistan beberapa waktu silam. Satu peleton Taliban terlihat oleh Bob dan pengintainya yang menyerang sebuah sekolah di mana banyak terdapat remaja wanita di sana. Bob dan rekannya menghabisi 200 pasukan Taliban dalam kurun waktu 46 jam. Mereka bergerak dan menembak, tidak tidur, tidak makan, dan hanya berburu. Misi itu membuat Taliban ketakutan dan tidak berani mendekat lagi karena mereka bilang itu dikutuk. Jangan pernah meremehkan Bob Lee Swagger. Dan seperti inilah senjata sniper Saber Force. Kembali ke Memphis yang dipanggil atasannya.
Terungkap di sini, Dimitri yang sebelumnya akan ditangkap di Spa adalah seorang agen intelijen Rusia FSB. Lalu atasannya memberikan setumpuk dokumen orang-orang yang dicurigai oleh Secret Service. Memphis diketahui ingin bertugas menjadi Secret Service. Do me this. That's an order. You're right. They sent this. President. So the least threatening. Mainly. Oh, and they need to be cleared. But you need to try harder. Dan anehnya, salah satu di antara dokumen tersebut adalah Bob Lee Swagger. Di toko senjata langganannya, Bob secara khusus membeli peluru kaliber 338 Lapua Magnum untuk senjata barunya. Kemudian kita lihat Bob mencoba kemampuan senjata tersebut di tepi sungai menyesuaikan kecepatan angin dan jarak sasaran. Bob pun memetakan lokasi di tempat presiden akan berkunjung untuk memperkirakan Solotov berada nantinya. Ada beberapa lokasi yang ditandai oleh Bob yang dia perkirakan Solotov akan menjalankan aksinya. Dan akhirnya Bob berhasil melakukan uji coba menembak sasaran dalam radius 1580 kaki. Memphis lalu bertemu dengan John untuk memberikan sebuah berkas tentang informasi yang diberikan Dimitri untuknya sebelum ditangkap oleh Homeland. Di sini tertulis sebuah lokasi bernama Greznyol yang ditulis oleh jurnalis bernama Karlina Ordenko. Berkas itu berisi bahwa Rusia sedang bersiap melakukan sebuah operasi besar yang harus diwaspadai. Kembali ke Bob yang bertemu kembali dengan John dan Jack Payne. Dia melaporkan hasil penyelidikan dan uji coba dengan senjata yang diberikan kepadanya. Bob membeberkan berbagai kemungkinan lokasi Solotov berada untuk melancarkan misinya membunuh presiden. Posisi kemungkinan pertama adalah di sebuah ruangan yang berjarak sekitar 1000 kaki. Mereka mengatakan itu mustahil. Tapi Bob pun bisa menebak John akan mengibarkan bendera raksasa untuk menutupi target. Bob mengingatkan John kemampuan Solotov jangan diremehkan karena dia mengetahui setiap detail tentang Secret Service. Lokasi kedua adalah atap gedung parkir yang berjarak 1400 kaki. Dia akan menembak presiden saat keluar dari limosinnya. John mengatakan ini mustahil juga karena mereka mengawasi darat dan udara. Terlebih, Solotov dianggap tidak punya sejarah menembak objek yang bergerak. Lokasi yang ketiga adalah di seberang danau yang berjarak 1580 kaki. Dia akan meledakkan kaca jendela yang menghalanginya, kemudian melakukan tembakan. John mengucapkan terima kasih atas semua informasi ini dan berjanji untuk menangkap Solotov. Setibanya di rumah, Bob merasa sedikit ada yang aneh. Lampu di gudang senjata terlihat menyala, namun dia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Memphis mengungkapkan kepada atasannya tentang sosok Bob, seorang ex-marinir yang catatannya begitu bersih, tapi masuk dalam daftar orang yang diberikan oleh Secret Service. Memphis lalu ditugaskan atasannya untuk membantu Secret Service dalam kunjungan presiden di luar parameter. Tiba saatnya konvoi presiden yang akan melakukan sebuah kunjungan. Bob dan istrinya Julie terlihat berada di sana, namun Bob tampak begitu sangat gelisah. Bob merasa ada yang tidak beres karena Solotov belum ditemukan. Jack Payne lalu menghubungi Bob dan mengatakan tidak menemukan Solotov dan senjatanya. Sambil berlari, Bob mengatakan kepada Payne dirinya salah. Solotov akan menggunakan peledak untuk menurunkan bendera itu lalu menembak. Solotov akan berada di posisi pertama. Saat berlari, terlihat Memphis yang baru keluar dari warung Kopai. Saat masuk ke sebuah ruangan, Bob melihat sebuah senjata mirip yang diberikan Payne untuknya. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar yang membuat bendera itu jatuh. Lalu, darah bercucuran yang diduga dari kepala sang presiden yang terbunuh. Seketika, semua orang menjadi panik. Tiba-tiba, Payne datang menggunakan seragam polisi dan hendak menembak Bob.
Seperti sebuah skenario besar untuk menjebak Bob dari awal, dia mendapatkan senjata, kemudian melakukan investigasi di lapangan hingga membeli peluru terekam jelas di CCTV. Ketika Jack Payne menembak, untungnya Bob berhasil loncat dari ruangan tersebut dan jatuh menimpa mobil. Datanglah Memphis untuk menangkap Bob. Di sini Bob mengatakan dirinya adalah Bob Lee Swagger yang tidak membunuh presiden. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Setelah Bob tertangkap oleh agen Memphis, dia lalu dibawa menuju rumah sakit dengan pengawalan yang sangat ketat. Dalam ambulan, Bob meminta mereka memastikan keamanan istri dan anaknya. Dan terungkap di sini, Presiden Amerika tidak tertembak, yang tertembak adalah Presiden Ukraina. Terlihat iring-iringan Presiden Amerika yang sedang menuju pesawat kepresidenan Air Force One. Johnson menerima laporan dari anak buahnya, pelaku penembakan presiden telah ditangkap. Dia bernama Bob Lee Swagger. Dia berhasil menghindari tembakan dan melompat. Tapi mengapa Johnson terkejut dia tidak terbunuh? Apakah mantan atasannya itu sengaja menjebak Bob? Di rumah sakit, Bob langsung diinterogasi pimpinan FBI yang bernama Howard Hughes. Namun Bob tidak mau mengungkapkan apapun sampai dihadirkan pengacaranya yang bernama Sam Vincent. Terlihat Julie sedang berada di kantor FBI. Seorang agen bertanya apakah dia melihat indikasi suaminya terlibat dengan pembunuhan presiden. Julie tentu saja menjawab tidak. Terlebih dia mengetahui Presiden Amerika tidak tertembak karena suaminya, Bob Lee Swagger, tidak pernah meleset. Itu artinya Bob Lee Swagger bukanlah pelakunya. Agen Memphis pun berusaha mendekatinya untuk mendapat kepercayaannya sebagai sesama perempuan. Kembali ke Bob di rumah sakit. Datanglah pengacaranya yang bernama Vincent. Terungkap, Vincent adalah teman baik almarhum ayahnya Bob. Bob sangat percaya Vincent dapat membantunya. Di sini, Bob mengiyakan bahwa ada orang dalam yang terlibat dalam percobaan pembunuhan presiden ini. Terungkap pula, rumah Bob dan gudang persenjataannya telah didatangi petugas FBI untuk melakukan identifikasi. Bukti-bukti yang mengarah Bob sebagai pelaku penembakan ini ditemukan oleh mereka. Seperti lokasi, lintasan peluru, foto, dan bahkan rekaman CCTV 2 minggu lalu di sekitar area penembakan presiden mereka temukan. Dan yang lebih parahnya lagi, berbagai persenjataan yang dimiliki Bob dengan ribuan amunisi. Terutama, senjata Cyber Force yang dilakukan untuk membunuh presiden jelas ada di sana. Bukti yang kuat ini akan sangat memberatkan Bob. Dan karena cederanya yang tidak parah, Bob akan dipindahkan ke penjara federal hingga proses persidangan dilakukan. Bob terkejut mendengarnya. Vincent mengusahakan perlindungan pemerintah saat dia berada di penjara. Bob lalu menulis sebuah nama Isaac Johnson, orang yang dianggap telah menjebaknya. Bob menjadi pusat perhatian nasional. Bahkan ketika masuk untuk pertama kalinya di penjara federal, banyak tahanan yang membencinya. Di kamar sel ini, Bob mengingat masa indah bersama anak dan istrinya, termasuk si Kate Johnson yang telah menjebaknya. Di sebuah bar, Johnson menemui anteknya bernama Misum dari Rusia yang terlibat dalam pembunuhan presiden Ukraina ini. Jack Payne yang ditugaskan mereka untuk menghabisi Bob gagal total. Hal ini membuat mereka terlihat kecewa dan harus membuat strategi lain agar kejahatan mereka tidak terungkap. Jack Payne lalu bertemu seorang sipir yang menjadi antek mereka agar Bob dipindahkan ke ruangan lain untuk memudahkan mereka menghabisinya. Jack memberikan sebuah alat untuk sipir itu. Any issues? Tiger has to be taken out of protective custody and put in general population. Here, plant this on the HVAC system, turn it on. Kembali ke Bob yang harus dipindahkan ke ruangan lain karena adanya kebocoran karbon monoksida yang membuat dirinya harus berada di area penjara yang lebih berbahaya. Tak lama bagi Bob untuk mendapat ancaman pembunuhan dari narapidana lain, dan kita lihat aksi Bob melawan mereka. Oh, I'm sure you don't. But no matter there's a price on your head, one of the guys will... Untungnya, seorang tahanan Rusia bernama Alexander membantunya. Dia memindahkan Bob agar berada satu sel dengannya. Bahkan, dia berterima kasih kepada Bob karena aksinya untuk membunuh Presiden Ukraina adalah bagian dari impian saudara Rusianya. Bahkan, Bob dianggap pahlawan oleh mereka. Di sebuah tempat latihan menembak, Johnson mengeluarkan amarahnya kepada Jack karena gagal membunuh Bob.
appears to be working just fine. Jarak tembak yang begitu dekat tidak mampu dilakukan Jack hanya untuk menembak Bob. You weren't there. I planned it down to the second. Shit happens. Not on my watch. You may draw your check from... Di sisi lain, terlihat Julie yang diantar Vincent ke rumah adiknya. Julie akhirnya dapat bertemu dengan anaknya. Terungkap di sini, Bob disangka telah mengirim email untuk presiden tentang permintaan medali seperti yang ayahnya dapatkan. Julie lalu membantahnya karena Bob tidak peduli dengan sebuah medali. Agen Memphis yang cenderung membela Bob dan istrinya karena catatan bersih Bob tidak disukai atasannya. Kembali ke Bob yang sedang berada dalam sel dengan Alex. Terungkap, Presiden Ukraina yang tewas terbunuh bukanlah orang baik. Di balik kasurnya, Alex rupanya menyimpan berbagai makanan dan minuman, bahkan sebuah telepon satelit pun dia miliki. Bob memanfaatkannya untuk menghubungi Johnson. Datang ke penjara, Bob langsung bertanya kepada John kenapa dia tega melakukan ini terhadapnya. Pengabdiannya selama 3 tahun berada di bawah pimpinannya, Bob tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan, Bob pernah menyelamatkan nyawanya di Musakala. John mengelak telah menjebaknya. Bob lalu bertanya untuk siapa Johnson bekerja. Si botak ini pura-pura tidak mengerti dengan tuduhan Bob. Karena menyadari istri dan anaknya kini menjadi ancaman, Bob mengatakan dia akan mengakui perbuatannya telah membunuh Presiden Ukraina. Tapi satu hal yang Bob minta, jangan pernah menyentuh keluarganya. Agen Memphis menemui Julie untuk mengklarifikasi tentang email yang dikirimnya untuk presiden. Faktanya, email tersebut dikirim dari perpustakaan Harbor yang dimana Bob tidak pernah menginjakan kakinya di sana. Informasi penting yang diungkapkan Julie adalah seseorang yang menjadi teman lama Bob beberapa waktu lalu pernah datang ke rumahnya. Itu yang harus diselidiki agen Memphis. Kembali ke penjara, Bob kembali berbincang dengan Alexander. Di sini, Alex bisa menebak Bob sedang memikirkan cara untuk bisa kabur. Dua napi yang sebelumnya mencoba membunuh Bob adalah seorang pemerkaos. Alex mengungkapkan dirinya mempunyai seorang istri, 2 wanita simpanan, dan seorang ibu. Siapapun tidak akan bisa menyentuh mereka. Itu sama saja akan menyentuh plutonium. Alex kembali memberi bantuan untuk Bob. Dia memberikan sebuah nomor telepon jikalau keluarganya sangat terancam, hubungi nomor ini dan berbicara dengan Casper. Katakan bahwa kau adalah teman Alexander. Di sebuah rumah, Misum bertemu seseorang yang memerintahkannya melakukan pembunuhan Presiden Ukraina ini. Dia bernama Grigori. Grigori kecewa terhadapnya karena Bob Lisweger masih hidup. John yang dihubungi Misum meminta Bob segera dihabisi meskipun Bob sudah mengakui perbuatannya. Jack Payne lalu ditugaskan John untuk mengutus orang dalamnya agar menghabisi Bob. Kemudian Bob yang berada di selnya didatangi 2 orang petugas. Mereka menemukan makanan dan minuman milik Alex. Untungnya, telepon satelit yang berada di sana disembunyikan oleh Bob. Sebelum Alex dibawa, dia memberi Bob kode untuk menemukan sesuatu di balik toiletnya. Ternyata, Alex dipindahkan ke ruangan lain. Lalu, seorang napi Algojo dimasukkan ke sel bersama Bob. Di sini, Bob menggunakan 4 bola tenis itu untuk melawan napi yang hendak membunuhnya. Kita saksikan, guys. Have fun. Setelah berhasil melumpuhkan Algojo ini, datang si petugas penjara yang punya tujuan sama untuk membunuh Bob. Setelah duel sengit tersebut, Bob memutuskan jempol sipir jahat itu agar bisa keluar dari penjara ini dengan bersembunyi di dalam mobil. Screaming. Swagger. Singkat cerita, setelah berhasil keluar dari penjara itu, Bob yang terluka lalu menuju rumah almarhum Donnie, rekannya di marinir untuk minta bantuan. Ibunya Donnie mengenali Bob dari anaknya sebagai marinir yang baik, dan dia percaya Bob bukanlah pelaku pembunuhan ini. 3 penjahat ini kembali gagal membunuh Bob di dalam penjara. Karena kaburnya Bob dan matinya tahanan serta petugas penjara itu, Misum ingin hal ini dimanfaatkan Johnson untuk membentuk opini Bob memang patut disalahkan. Di rumahnya, Julie sedang bersama beberapa anggota FBI termasuk Memphis. Kepada Memphis, Julie mengatakan pengakuan Bob bahwa dia pelaku pembunuhan ini untuk melindungi dia dan anaknya. Bob yang diketahui melarikan diri dari penjara menjadi incaran seluruh petugas keamanan negeri ini.
FBI menemukan fakta setiap tahun Bob selalu mengirim bunga di tanggal yang sama untuk mendiang sahabatnya Donnie. John yang mengetahui informasi ini lalu pergi menuju rumah ibu Donnie. Kembali ke Bob yang diberikan sejumlah uang oleh ibunya Donnie. Bahkan Bob yang menyadari dirinya telah diketahui petugas memutuskan untuk pergi dari sini. Ibunya lalu memberikan sebuah motor dan peralatan milik anaknya untuk Bob. Saat akan melarikan diri, John tiba di sana. Untungnya Bob terlebih dahulu sudah pergi. Mrs. Fenn? I'm looking for Bobley Swagger. Wait! You can't just go back there! Singkat cerita, Bob menghubungi Julie yang dikelilingi FBI. Ternyata Bob berada di sana untuk sekedar melihat istrinya dari sebuah teropong. Kemudian Bob mengatakan, saatnya bagi dia untuk berburu. Sweetie, you just gotta live your life. Probably pretty crowded about now. Do best. I'm gonna hunt. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.